jadi sudah jatuh tertimpa tangga lalu kepleset. Inilah mungkin yang kini dialami oleh ayah dari Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan yang kini kasusnya jadi sorotan satu Indonesia. Gara-gara kasus ini terbongkarlah gaya hidup yang dianggap tidak wajar bagi pejabat negara, sehingga Rafael Alun Trisambodo harus dipecat dari pekerjaannya dan juga harus mengundurkan diri dari ASN. Kami buka kali ini fact check dengan laporan LHKPN, harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo. Baik, saya punya datanya di belakang saya kali ini pemirsa. Baik, kita coba lihat ulang ya pemirsa. Jadi inilah kekayaan Rafael Alun yang sekarang kita sebutnya adalah ex-Kabak Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Kalau dari sini Anda saksikan bahwa dari tanah bangunan datanya adalah 75 juta. Kemudian juga ada bangunan di Manado 182 juta, ada bangunan lagi di Manado 326 juta, dan terakhir adalah ada tanah di Manado juga. Oke, lanjut di tanah dan bangunan, kemudian juga di sini ada wilayah Jakarta Barat juga punya bangunan untuk Rafael ini. Kemudian juga di Jakarta Selatan dengan total angka yang fantastis. Kemudian juga ada di Jakarta Barat lagi dengan angka di 21 miliar. Dan juga ada bangunan lebih dari 1000 meter ini di Jakarta Barat. Menurutnya adalah hibah tanpa akta. Kemudian kita lanjutkan lagi pemirsa, bahwa tanah dan bangunan ini juga ada di Sleman. Kemudian di Sleman satunya lagi menurutnya adalah warisan sebesar 260 juta rupiah. Dan totalnya adalah untuk tanah dan bangunan di angka segini pemirsa. Oke, kita lanjutkan. Lalu kekayaan Rafael Alun ini untuk alat transportasi dan mesin, ada mobil Toyota Camry sedan di 125 juta rupiah, kemudian juga mobil Toyota Kijang di 300 juta rupiah. Kita lanjutkan data selanjutnya. Untuk harta bergerak lainnya juga ada di angka 420 juta, surat berharga, kemudian juga kas dan setara kas di angka lebih dari 1M ini. Kemudian harta lainnya juga ada. Nah, lalu kekayaan Rafael Alun untuk total harta keseluruhan adalah di angka ini pemirsa, 56 miliar. Jadi inilah yang kemarin juga menjadi permasalahan begitu ya. Baik, jadi kami coba tadi sudah tampilkan datanya. Jadi sebenarnya berapa gaji dan tunjangan dari Rafael? Rafael menjabat ini sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan dengan golongan eselon 3. Jika berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019, gaji pokok yang diterima pejabat eselon 3 DJP ini sebesar adalah, kami coba tampilkan datanya di sini pemirsa. Jadi ini ada 3 golongan ya, A, B, C, D. Jadi bisa saja di angka ini misalnya kita asumsikan. Ini adalah gaji pokok pejabat eselon 3 untuk berdasarkan undang-undang atau juga PP nomor 15 tahun 2019. Jadi dari sini juga sudah bisa terlihat berapa sebenarnya angkanya begitu ya. Nah, sementara nominal tukin pegawai DJP eselon 3 sebagaimana termaktub dalam Perpres nomor 37 tahun 2015 adalah ini tunjangannya pemirsa. Jadi kalau bisa kita asumsikan di Rafael ini bisa di angka ini atau di bagian atau juga peringkat jabatan nomor 19. Ini sebagai kepala bagian dan juga eselon 3, Rafael Alun Trisambodo mendapatkan tunjangan kinerja paling rendah 37,21 juta rupiah hingga tertingginya adalah 46 juta per bulan. Nah, satu hal yang menjadi sorotan dari kasus ini adalah karena mobil dan motor yang ikut dipamerkan pelaku pemukulan kemudian dicek. Jadi ada 2 kendaraan mewah ini tidak masuk di LHKPN milik Rafael sendiri. Nah, ini ada pernyataannya. Jadi Rafael Alun Trisambodo menyebut mobil Rubicon dan motor Harley-nya yang dipamerkan bukan milik dia pemirsa. Jadi menurut Rafael Alun adalah sebetulnya itu bukan dan ini bukan punya dia. Jadi dia mengajak fokusnya kepada hal atau kasus pemukulan saja karena David dalam kondisi yang masih ditunggu kesehatannya. Ini pernyataan dari Rafael begitu ya. Jadi meski saat ini sudah memberikan pernyataan, namun Rafael juga tidak merinci sebenarnya pemirsa. Jadi itu mobil dan motor punya siapa. Namun kasus ini juga berakhir menguak bahwa kemewahan ada di balik para kehidupan para pejabat dan kemudian pamer begitu ya. Ini yang kemudian direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang secara keras pegawai atau pejabat Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap kementeriannya. Kita akan bergeser ke informasi berikutnya.
Nah, jadi di sini Sri Mulyani menyebutkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kementerian Keuangan adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang sudah bekerja baik dan juga bekerja jujur. Jadi Ibu Menteri sendiri menyebut para pejabat yang suka pamer-pamer harta adalah pengkhianat dan juga musuh bersama. Anda setuju dengan pernyataan Ibu Menteri ini? Kalau saya setuju banget pemirsa. Nah, pernyataan Sri Mulyani ini benar-benar mewakili hati netizen Indonesia begitu ya. Jadi langkah dari Ibu Menteri setelah kedapatan anak buahnya terindikasi flexing harta, selanjutnya akan melakukan langkah-langkah korektif untuk menegaskan integrasi dan juga sekaligus menindak mereka yang dicurigai menyalahgunakan wewenang dan juga posisi, termasuk memperkaya diri dan orang lain dengan melanggar hukum. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Nah, jadi Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ini memerintahkan Direktur LHKPN Isnaini untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Jadi menurut KPK sudah meminta Direktur LHKPN Pak Isnaini untuk melakukan klarifikasi, kemudian juga menyusun rencana pemeriksaan terhadap pelaporan LHKPN yang bersangkutan. Begitu pemirsa.